Stock Exchange atau NYSE pada tahun 2014, di mana pada saat itu Alibaba Group ini merupakan IPO terbesar di dunia. Nah, karena dia merupakan salah satu grup terbesar, jadi saya tertarik untuk menganalisis data sahamnya. Jadi tujuan tugas penelitian saya ini yaitu pertama melakukan EDA pada data saham Alibaba Group, kemudian mengidentifikasi tren harga, distribusi, volume, dan volatilitas saham dalam periode tahun 2014 sampai 2025, kemudian menyajikan insight awal melalui visualisasi grafik seperti harga, return, moving average, dekomposisi, dan korelasi. Dan selanjutnya saya ingin memberikan gambaran risiko serta pola pergeseran pasar sebagai dasar analisis untuk lebih lanjutnya. Sumber datanya di sini saya peroleh dari Kaggle, di mana detail datanya itu ada date, tanggal perdagangan, open, harga saham pada saat pasar dibuka, ada high, harga saham tertinggi pada hari tersebut, ada low, yaitu harga saham terendah pada hari tersebut, ada close, harga saham pada saat pasar ditutup, ada adjust close, yaitu harga penutupan yang telah disesuaikan setelah pemecahan saham atau stock split dan dividen atau pembagian saham. Selanjutnya ada volume, yaitu jumlah saham yang diperdagangkan. Landasan teorinya di sini saya menggunakan EDA tadi. Kemudian tahapan dalam analisis data di sini, yang pertama itu ada pengumpulan data, yaitu saya menggunakan dataset Alibaba Stock Dataset tahun 2025 dari Kaggle. Kemudian ada persiapan data, ada analisis deskriptif, kemudian visualisasi tren harganya, yaitu menampilkan grafik harga close untuk melihat arah pergerakan saham, kemudian analisis OHLC, yaitu mengevaluasi hubungan harga open, high, low, and close, kemudian volume perdagangannya, yaitu menampilkan grafik volume untuk melihat aktivitas pasar. Selanjutnya ada analisis volatilitas, kemudian ada distribusi data, kemudian ada seasonal decomposition atau memisahkan harga penutupan menjadi komponen tren, seasonal, dan residual, kemudian korelasi variabel, di mana kita nanti menggunakan heat map. Di sini tools analisis yang saya gunakan yaitu Python pada Google Colab. Selanjutnya hasil dari exploratory data tadi, yang pertama itu saya melakukan df-describe untuk menggambarkan data secara umum. Di sini fokusnya yaitu pada data close. Jadi data close di sini nilai rata-ratanya itu sebesar 135 USD dengan nilai terendahnya yaitu 57 USD, kemudian nilai maksimumnya itu yaitu 317. Sebelumnya di sini banyak observasi yang kita gunakan itu ada sebanyak 2.617 data. Dari yang kita lihat dari nilai minimum dan nilai maksimumnya itu dapat dilihat bahwa rentang pergerakan harga sahamnya itu cukup lebar, dan kita lihat juga median harga pada close di sini yaitu sebesar 108 USD atau lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya tadi yaitu 135, di mana nanti kalau kita buat gambar distribusi grafiknya itu akan cenderung condong ke arah nilai yang lebih rendah. Selanjutnya dapat kita lihat juga dari volume perdagangannya, di mana rata-rata tercatat pada volume perdagangan itu sebesar 1,8 juta, 18,9 juta. Selanjutnya
simpangan bakunya atau STD-nya di sini yaitu 12,9 juta. Dan nilai volume minimum serta maksimumnya itu ada 3,7 juta dan 271,8 juta. Di mana ini menandakan bahwa adanya hari-hari dengan lonjakan transaksi yang sangat tinggi yang dimungkinkan itu berakibat dari pengaruh berita atau peristiwa tertentu. Selanjutnya ada stock price trends over time yang menunjukkan bahwa saham Alibaba ini naik dari tahun 2015 sampai 2018, dia naiknya cukup tajam. Kemudian dari tahun 2018 juga ke tahun 2021 ini juga lonjakannya juga cukup tinggi, tapi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini menurun karena saat itu pendirinya yaitu Jack Ma sempat mengkritik kebijakan keuangan Tiongkok sehingga data sahamnya itu turun ke sekitar 100 sampai 120. Selanjutnya dari tahun 2022 ini sampai sekarang nilai sahamnya masih stabil. Selanjutnya ada histogram distribusi harga saham Alibaba di mana ada open, high, low, close, and adjust close. Di mana rata-rata besar harganya itu berada pada kisaran 80 sampai 120. Sekitar segini, 80 sampai 120. Selain itu juga dapat kita lihat bahwa terdapat dua puncak distribusi. Yang pertama ini ada 80 sampai 120, kemudian ada puncak yang 200 sampai 250. Yang mana ini artinya bahwa harga saham itu mengalami dua fase utama, yaitu periode harga rendah menengah dan periode harga tinggi. Selanjutnya ada volume trend over time. Yang mana di sini dia menunjukkan tren dari volume perdagangan saham. Dapat teman-teman lihat bahwa di sini artinya kalau misalnya 0,1 berarti 10 juta gitu ya. Berarti ini 2,5 itu sampai 250 juta. Nah, jadi dari grafik ini menunjukkan bahwa volume perdagangan itu umumnya berkisar dari 10 juta sampai 50 juta. Rata-ratanya sampai segini. Tapi terdapat juga lonjakan di mana dia sampai 2,5 atau 250 juta. Selanjutnya juga dari data set saham Alibaba ini dapat kita lihat grafik daily trading range over time, di mana di sini menunjukkan perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah harian saham Alibaba. Di sini dapat kita lihat bahwa dari periode 2017 sampai pada tahun 2021 itu terlihat banyak lonjakan besar dengan range hariannya itu mencapai 15 poin yang mencerminkan bahwa tingkat volatilitasnya itu tinggi. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai 2021 itu terdapat penurunan yang cukup tajam nih. Walaupun dia ada lonjakannya, tapi dia juga menurun pada tahun 2021. Selanjutnya, kita bisa lihat grafik daily returns over time, di mana grafik ini itu menunjukkan untuk persentase perubahan harga suatu aset dari hari sebelumnya ke hari ini. Nah, dari grafik ini dia menunjukkan bahwa perubahan harga harian saham itu umumnya berada pada kisaran kurang lebih 0,1 atau 10%, tetapi ada juga terdapat lonjakan yang lumayan ekstrim, yaitu sampai 30%.
Selanjutnya kita lihat lagi pada cumulative returns over time, di mana di sini itu tujuannya adalah menunjukkan ukuran total keuntungan atau kerugian yang dihasilkan suatu aset dari waktu ke waktu. Jadi, cumulative returns over time ini bukan hanya perubahan harian aja yang kita lihat, tapi hasil penumpukan return harian dari waktu ke waktu. Dapat dilihat pada tahun 2015 sampai tahun 2020 ini terdapat cumulative return yang meningkat tajam, yang mana artinya itu harga saham naik secara konsisten. Kemudian dari tahun 2021 itu berada di puncak 2,5 atau sama dengan 250%, tetapi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini terdapat penurunan yang besar juga, yang mana dia hampir mendekati nilai 0. Selanjutnya dari tahun 2023 sampai sekarang nilainya stabil. Selanjutnya kita melihat grafik moving average-nya, di mana moving average ini pengertiannya adalah rata-rata dari sekelompok data dalam suatu periode tertentu, dengan tujuan untuk menghaluskan data harga agar tren lebih mudah terlihat dengan mengurangi noise hariannya. Kita lihat gambarnya. Ini yang warna biru aslinya, data aslinya yaitu closing price-nya. Untuk yang 50 day ini dia udah lebih halus yang warna oranye karena kita sudah pakai moving average 50 hari. Atau maksudnya itu rata-rata harga 50 hari terakhir yang diperbarui setiap harinya. Untuk yang warna hijau lagi grafiknya lebih halus lagi karena dia menggunakan rata-rata 200 hari. Sehingga semakin panjang periode yang kita gunakan, garis itu akan lebih halus dan lebih lambat bereaksi. Selanjutnya kita lihat juga ada volatility dari Alibaba stock price. Nah, seperti yang kita tahu, definisi dari volatilitas itu kan berarti harga saham, kalau misalnya volatilitasnya tinggi, harga saham yang naik turun dengan cepat dan drastis, itu menunjukkan kondisinya tidak stabil. Tetapi kalau misalnya volatilitas rendah, harga saham itu bergerak tenang, naik turunnya itu stabil, yang mana menunjukkan bahwa datanya itu lebih aman. Bisa kita lihat dari gambar di sini, pada tahun 2016 itu datanya itu termasuk stabil. Selanjutnya, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini, volatilitasnya itu melonjak sangat tajam. Karena pada tahun ini dari tahun 2019 ya, udah termasuk pandemi, jadi harga saham itu kenaikannya cukup cepat. Selanjutnya dari tahun 2021 sampai sekarang, dari tahun 2022 itu menurun sampai dari tahun 2021 tadi mengalami penurunan cukup signifikan sampai tahun 2022. Selanjutnya tahun 2022 sampai sekarang itu menunjukkan bahwa datanya itu stabil. Selanjutnya, di sini saya melakukan dekomposisi seasonal untuk memahami data musiman. Yang nanti dia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tren, ada seasonality, ada residualnya. Nah, pada tren ini dapat dilihat bahwa arah perjalanannya itu cukup awalnya dia naik, kemudian dia turun. Yaitu naiknya tadi pada tahun 2015 sampai tahun 2021 cukup naik signifikan, kemudian dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu trennya menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Selanjutnya dari tahun 2023 sampai sekarang itu trennya itu termasuk stabil. Kemudian pada yang seasonal ini menunjukkan adanya fluktuasi musiman yang sangat relatif dengan nilai berkisar dari 0,9 sampai 1,1, yang mana itu menandakan adanya pola berulang tahunan namun tidak terlalu dominan.
Selanjutnya pada komponen residual, ini masih menunjukkan variabel acaknya itu cukup tinggi, yang menggambarkan pengaruh faktor eksternal seperti berita pasar atau regulasi. Jadi secara keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa pergerakan harga saham Alibaba lebih banyak dipengaruhi oleh tren jangka panjang dibandingkan faktor musiman. Selanjutnya kita melihat hasil visualisasi korelasi. Korelasi antara harga saham dengan volume itu sangat rendah. Ini volume, kemudian harga saham baik itu terhadap open, terhadap low, high, close, and adjust close itu cukup rendah, sekitar minus 0,01 sampai minus 0,03. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga itu tidak memiliki hubungan linear yang kuat dengan volume perdagangan. Dengan kata lain, volume lebih merefleksikan tingkat likuiditas dan minat investor dibandingkan mempengaruhi harga secara langsung. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan Mungkin Oke, malah kesimpulan ini penting ya, karena saya harapkan nanti ada kesimpulan dari sisi teori. Jadi ada waktu jalanin aktivitas ini tadi, Anda kan gunakan metode tadi ada musiman, ada arima. Dan Iya. dari setiap metode tadi, itu kan ada asumsi teori kan. Oh iya, Nah, Pak. tolong itu mulai dipercaya. Ini oke lah, ini karena masih tugas perdana, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk kepentingan ke tesis, besok harus cermat betul bagaimana aspek teorinya ya. Jadi Anda kan, oke, objeknya kan sahamnya Alibaba ya tadi ya. Iya, Jadi Pak. pertama itu, jadi dari segi metode yang Anda pilih, ini baik Anda kan ada tadi untuk lihat trennya. Nah, coba lihat di aspek metodologinya, teorinya Anda cukup kelihatan nggak coba? Memang ini metode masih sederhana kan? Jadi Iya. coba yang saya ingin lihat di bagian metodologinya. Ada Untuk apa aja yang, ini Anda kan banyak kerjakan aktivitas di bawahnya kan ini. iya. Nah, itu kalau bisa ada yang menggerakkan, karena memang awalnya kita kan mulai dari yang jadi apa aja yang ada pakai teori di sini? Mungkin rata-rata, median, atau apalah misalnya. Nah, metodologi saya kan kelihatan ya. Nanti metodologi itu dari alatnya ya. Kalau sumber data kan nanti datanya ya. Iya. Jadi nanti tolong mulai cermati. Kayak kalau di tesis nanti besok bab 3-nya lah itu. Nah, Oh. kalau nanti yang mulai olah data kan bab 4-nya. Jadi nanti kisahnya dimulai dari teorinya dulu ya, baru kisah datanya. Oke, Nah, baik, Pak. oke, di teorinya coba Anda ngeluarin apa aja nih? Eksplorasi data analisis. Nah, ini kan Ini di kurang saya eksplorasi kan ya. ada Tidak di saya situ apa? jabarkan. Ada data untuk pola, tren, atau minimal kalau Anda waktunya nggak ada, kirimkan linknya ke suatu sumber belajar, misalnya link tentang memahami pola data, saya ambil dari bukunya siapa, untuk tren dari Oh. bukunya siapa, boleh beda-beda, cukup Anda bikin Haref-nya. Anda sudah tahu Haref kan? Apa, Pak? Haref, oh belum Apa mungkin itu? ya. Belum, Pak. Jadi Maaf. link sesuatu dibawa ke sini, nanti tanya Mas Oh, Rasi ini. iya, iya, iya. Ya, Kurang lebih jadi kayak kalau begini ya, Pak. ini yang diklik Oh, coba, iya, rekan Kaggle saya. ini diklik, Kaggle dataset Iya, diklik. iya, iya. Nah, ini pakai Haref kan ini? Iya, kalau tidak salah ya, Pak. Nah, ya. Nah, supaya nanti akan masuk kemana, saya bisa ngikutin kalau baca. Nah, ini kan masuk ke sini, berarti sumber datanya. Nah, Iya, nanti iya. Haref untuk teorinya juga, jadi nggak harus ketikan di situ semua. Tapi besok kalau tesis, iya harus tuliskan semua. Tapi kalau di sini enggak. Coba lihat yang tadi Kaggle, itu sudah pakai Haref belum coba? Saya lihat di lateknya, di teksnya. Di sebelahnya kan teksnya. Enggak di ini, di overleaf yang teks itu. Oh, Nah, coba pas yang tadi Kaggle itu pakai Haref apa bukan Anda? Harusnya pakai Haref kan? Mana iya coba yang sepertinya pakai pendahuluan? Haref. Haref itu. Hmm. Gak apa-apa, nanti kalau sudah, jadi teorinya juga dilingkan ke Haref ya. Jadi Baik, Pak. supaya nanti kalau saya misalnya ingin
lihat bahwa Anda tadi melakukan itu. Oh Nah, ini iya. yang Alibaba nih. Haref kan perintahnya. Nah, ini sudah. Iya, Berarti Anda Kak. sudah paham itu. Nanti untuk di teorinya ya, metodologinya ya. Di teorinya kayaknya belum ada yang di Haref, kayaknya coba ke bawah itu, landasan teori. Belum ada. Belum ada kan? Padahal Iya, nyebut Kak. ada kata tren, ada nyebut ada kata ini. Nah, Anda tinggal Baik. kita bantu ini maksudnya apa? Nah, Anda tinggal bangun linknya. Kalau linknya ke buku ya nggak apa-apa, ke jurnal nggak apa-apa. Jadi mulai membiasakan setiap apa yang kita omongkan itu punya dasar, walaupun nggak mungkin diketik di situ semua kan kelamaan. Wong ini kan tugas mingguan kan. Jadi Anda cukup pada saat Anda melakukan itu mesti Anda dipandu oleh sesuatu kan. Entah karena Iya, baca Kak. apa, Benar. langsung di copy linknya, dibikin harefnya. Oh, ini saya baca jurnal, baca buku, baca apa gitu. Buku aja kadang cuma dapat misalnya hanya buku yang tidak open access kan, open source berarti kan hanya dapat ringkasan, ya nggak apa-apa. Tapi atau jurnal yang hanya bisa dapat mungkin abstraknya, karena full papernya ternyata ini bukan open open access. Nah, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk membiasakan kita ada argumen itu. Oke ya, nanti bisa ini mau diperawi kalau besok mau berlanjut, kalau enggak ya Anda di yang tugas yang keduanya. Kan bisa aja tugas dua nanti, tugas satu yang ditambahin, itu boleh itu. Karena hari ini kan akan saya tambahin ininya kan, apa metodenya sesuai dengan buku yang saya jadikan panduan kan kemarin itu. Jadi Iya. nanti silakan ya. Oke, untuk Tita ya saya kira udah. Ada tadi S1-nya apa background-nya? Saya pendidikan, Pak. Pendidikan. Tapi ini lumayan Iya. sudah bicara agak banyak, cuman tadi di aspek teorinya, kenapa saya pertanyakan teorinya, karena saya ingin lihat bahwa Anda melakukan itu semua, ada dasar teorinya, maksudnya landasan teori tadi yang di itu. Tapi nggak apa-apa, karena memang untuk tugas perdana kan masih di eksplorasi data analisisnya itu. Tapi kalau Anda melihat di pendidikan, apakah dulu sudah melakukan ini waktu kuliah S1? Melakukan analisis seperti ini? Dulu melakukan nggak? Um, Waktu belum, Pak. S1? Saya fokus ke Skripsinya apa? Oh, saya pengaruh pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika, Pak. Berarti masih kayak regresi ya, masih berpikirnya ya. Belum Iya, time Kak. series kan? Belum Belum. kan? Ini Belum, kan Pak. baru Anda berurusan dengan time series kan? Tapi dulu waktu S1 dapat kuliah time series enggak? Belum juga, Pak. Belum. Oke, berarti ini kan makanya tadi saya kan Anda mulai menambah knowledge-nya dengan tadi walaupun ngeling kemana nanti kan walaupun baca aja singkat nggak apa-apa nanti suatu saat kalau jadi tesis kan Anda harus bacanya lebih cermat karena besok akan diuji kan Iya. ditanya-tanya gitu. Ya, oke, kita saya kira sudah cukup tahu tadi, tapi di kesimpulan ada kesimpulan teori, nanti ada kesimpulan aplikasi tadi yang Alibaba, jadi apa sih menariknya Alibaba, dan akhirnya yang ketiganya ada juga dapat inspirasi. Ini waktu saya analisis datanya Alibaba ini dengan teori yang saya pakai, kayaknya ada masih suatu gap yang harus saya penuhi, mungkin asumsi apa nggak terpenuhi, atau ininya yang masih harus perlu saya kaji lagi. Nah, itu yang jadi harapan saya nanti bisa jadi inspirasi untuk tesisnya besok. Itu misalnya kayak gitu. Walaupun tesis Anda nanti rencananya apa tadi? Ada ke bidang apa? Ke time Aljabar. series. Oh, time series memang ada ya nanti ininya ya. Ya, saya minat ke time series. Bukan yang aljabar tadi ya. Bukan, bukan. Tadi Amalia. Ya, jadi makanya nanti berarti Anda kan sudah nanti perkayalah time seriesnya tadi sambil tadi mulai baca-baca. Kenapa tadi saya walaupun sementara hanya baca singkat ya karena di linknya dibaca singkat, copy Iya. apa alamatnya dibikin harefnya gitu terus seperti itu. Nanti membiasakan kayak gitu jadi kita akan makin kaya sumber referensinya itu. Ya oke, saya Iya. kira udah cukup untuk kita untuk tugas perdana sudah menurut saya sudah main bagus lah. Jadi Anda boleh ngeklaimkan nilainya di situ. Sekarang Anda boleh nuliskan mau 20 semua ya bolehlah itu. Terima kasih banyak, Karena Pak. udah lengkap itu kemudian sudah saya tulis di situ kan berarti Anda nggak perlu Iya. ngubah. Ya kan 20-an semua sudah itu ya. Ya. Terima Oke, kasih, Pak. ya. Sekarang Rasi ini silakan. Waktunya Baik, mulai Pak. dipersingkat ya Rasi ya. Tadi ini kita terlalu panjang, sekarang kamu mulai perpendek waktunya. Jadi Ayo, Pak. Nyatanya nggak syukur panjang-panjang kok, Pak. ya latihan 20 maksimal 20 menit itu kayak kalau besok tesis kan presentasi 20. Kita tadi berapa menit aja lama ya. Tapi nggak apa-apa, oke. Sekarang Rasi agak diperpendek waktunya. Oke, silakan Rasi. Baik, Pak.
Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu pertama ini saya menggunakan analisis uh, analisis ya analisis data untuk IDX untuk dataset IDX 30 Antam IHSG dengan kurs tukar suku bunga dan inflasi. Kenapa saya mengambil dataset ini dikarenakan selaku pasar modal sendiri memiliki peran penting ya dalam perekonomian suatu negara. Nah, di Indonesia ini sendiri kan untuk saham sendiri itu yang pusatnya pasti ada di IHSG, di mana IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Nah, dan di sektor kayak untuk yang obligasi dia ada di IDX 30 atau salah satunya di situ, yaitu untuk bursa efeknya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang saya masukkan yaitu seperti suku bunga, nilai tukar dan juga inflasi. Nah, adapun juga ada saham individu seperti Antam. Kenapa ini dipilih? Dikarenakan kekonstanan nilainya terkait perubahan nilai asetnya. Karena emas itu terkenal dengan nilainya yang konstan terhadap perubahan waktu. Nah, dalam konteks ini suku bunga ini kan berhubungan erat nih dengan biaya modal perusahaan dan daya tarik terhadap investasi keuangan lainnya ya. Nah, itu makanya kita gunakan suku bunga itu sebagai salah satu faktornya. Lalu nilai tukar rupiah ini sebagai mempengaruhi kinerja ekspor impor ataupun juga mencerminkan daya daya kekuatan dari nilai uang kita sendiri itu ya. Ya. Dan adapun untuk inflasi itu mencerminkan kestabilan harga barang dan juga jasa-jasa yang terurut mempengaruhi daya beli dari masyarakat kita sendiri. Apakah untuk barang-barang itu akan naik atau tidak. Nah, di sini saya akan menganalisis deskriptif melalui eksplorasi data, analisis yang singkat, jadi nggak terlalu dijabarkan secara banyak ya di sini, hanya menggunakan histogram dan juga box plot dan scatter plot saja. Jadi hanya di 3 hal itu saja untuk mendeskripsikan secara singkat terkait hubungan antara kelima aset tersebut. Nah, di sini untuk sumber data sendiri itu saya menggunakan sumber data berasal dari investing.com untuk penyediaan data keuangan global baik itu saham, IHSG, Antam dan juga suku bunga gitu. Ada di situ dan juga inflasi ada juga di investing.com. Lalu untuk IDX 30 sendiri saya mengambilnya di bursa efek. Nah, untuk kurs beli dan sebentar, jual. Mas Rasi. Ya, Pak. Anda bisa baca data langsung dari Collab ke website ini bisa nggak? Apa Anda download dulu? Kemarin saya download dulu Pak yang ini Pak. Untuk Download tugas dulu hari ini ya. saya download Karena dulu. kalau nanti dicoba yang baca langsung ya, karena kalau Finance Yahoo kan bisa dibaca langsung Iya Pak. dari Collab. Kalau ini masih download dulu ya Anda ya. Iya, Download. karena kepepet juga waktu Pak kemarin. Oke. Jadi download Terus dulu. itu berupa CSV apa Excel downloadannya? Kalau untuk di bursa efek itu CSV, sedangkan kalau investing.com itu kemarin ada yang dikasihnya agak random sih Pak. Ada yang di Excel, ada yang di itu CSV. Begitu. Jadi bisa saya edit sih Pak sebenarnya dari website maaf. Lagi azan Pak. Oke, jadi berarti ada yang CSV, ada Excel ya? Iya Pak. Oke. Sebentar Pak, lagi azan Pak. Oke, silakan. Berarti dulu nggak apa.
La ilaha illallah. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk sumber datanya itu sendiri dari investing.com itu berupa di-download ya. Jadi bentuknya itu di .csv dari saya lupa masukkan tanggal pengambilan rentang waktu yang diambil. Jadi rentang waktu yang diambil itu ada di 2023 sampai ke 2016 gitu. Nah, data yang digunakan ini meliputi indikator makroekonomi yaitu suku bunga, kurs beli, kurs jual dan inflasi serta indikator pasar modal yaitu IHSG, indeks 30 dan juga saham Antam.jk. Nah, jadi sebelum kita dianalisis itu data ini perlu dilakukan pembersihan bertahap seperti adakah yang data missing ataukah data yang hilang serta bentuk datanya sendiri apakah sudah sesuai atau belum. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, jadi suku bunga itu kan masih dalam persentase. Nah, itu harus dikonversikan dulu sebagai nilai pecahan gitu ya, atau nilai desimal. Lalu untuk inflasi juga kurang lebih sama karena dia bertipe persentase. Nah, jadi kita ubah jadi numerik yaitu float. Nah, lalu untuk variabel kurs beli dan kurs jual itu masih tetap sama ya, masih dibiarkan masih di default aja atau tetap dalam standar yang sama aja. Nah, adapun dari tujuannya ini itu adalah mengidentifikasi pola hubungan dan korelasi antar variabel yaitu secara visual ataupun secara analisis deskriptif. Nah, lalu yang kedua itu adalah memberi gambaran awal mengenai sejauh mana sih faktor-faktor makroekonomi mempengaruhi pergerakan indeks, apakah dia cenderung linear atau kompleks gitu. Yang ketiga itu adalah menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang untuk pendekatan kayak time series, VAR dan lain-lainnya. Seperti bisa dari berbasis machine learning dan analisis yang lebih lanjut lagi. Untuk metodologinya itu kurang lebih sama dengan yang kita tadi, yaitu dengan exploratory data analysis dilakukan dengan memperoleh pemahaman awal mengenai distribusi dari data yang dimiliki. Nah, adapun tahapan-tahapannya itu adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis deskriptif, visualisasi data, dan interpretasi awal dari data yang kita miliki. Nah, di sini saya untuk analisanya itu ada di boxplot dan juga scatter untuk visualisasinya, sedangkan untuk analisa konten datanya untuk terkait mean dan juga standar deviasi minimumnya juga dibantu dengan statistik deskriptif. Nah, jadi saya buka saja langsung ya. Dari sini udah. Di sini saya menginstal nanti untuk harus semua, di yang down penting atau tunjukkan 1-2 aja nggak apa-apa ya, tunjukkan yang apa, teori tentang min-nya, min rumusnya apa sih, ya ini seolah-olah kayak kita nggak tahu lah gitu. ya. Jadi itu tadi yang Jadi metodologi kan mau dilingkan ke sumber teorinya ya.
Jadi Ya ke Pak, sumber ini teorinya, harusnya lupa saya setelah uji itu Pak. ke sumber komputasinya, nggak apa-apa. Jadi nanti pertama kalau pas metodologi itu ke sumber teorinya, kalau pas sudah Ya Pak. komputasi baru dilingkan ke collab-nya. Mm-mm. Tahu saja, jadi nanti agak agak nggak harus semua dibuka kok itu. Nanti kan kalau saya pingin ini baru tahu. Tapi berarti saya percaya aja dulu. Oke, silakan Ya Pak. dilanjut aja supaya Oke Pak. nggak harus di sini, nanti nggak usah diperlihatkan di sini, langsung di ini aja nggak apa-apa. Ya Pak. Oke. Dari mana? Oke. Nah, jadi dari hasil data itu untuk statistik deskriptifnya untuk lebih jelas lagi, kita katakan aja di sini count ini adalah jumlah datanya ya. Jumlah data untuk suku bunga, kurs, dan sampai ke data Antam itu sama, yaitu 94, jadi tidak ada missing value-nya. Sedangkan untuk rata-ratanya bisa dilihat untuk suku bunga ada di 4,73, sedangkan untuk yang lain ada tertera di situ. Dan untuk kuartil, untuk 25% ini adalah kuartil 1, dan 50% ini adalah mediannya, 75% adalah kuartil 2, dan maksimum ini adalah nilai maksimumnya. Begitu. Nah, pada di box plot sendiri itu bisa kita lihat kalau misalnya untuk suku bunga, kurs dan kurs beli, kurs jual, box IHSG dan juga Antam itu tidak memiliki outlier atau variabel pencilan. Sedangkan untuk indeks 30 dan inflasi itu terdapat pencilan. Hal ini mungkin berkaitan tentang terkait terhadap periode kita terkena wabah penyakit yaitu COVID-19. Begitu. Dari sini ada juga untuk scatter plot, ini adalah untuk ini agak terlalu besar ya. Scatter plot ini berhubungan terkait hubungan antar tiap variabel yang kita miliki. Jadi di sini antara yang terlihat jelas ada hubungan linear, itu ada di kurs beli dan juga kurs jual. Hal ini wajar karena kurs beli dan kurs jual ini adalah nilai tukar kita terhadap dolar gitu. Baik beli itu kita membeli dolar itu berapa dan kurs jual itu beli itu berapa. Jadi ini bisa kita reduksi menjadi satu variabel saja gitu dengan merata-ratakannya atau juga mencari nilai lain. Nah, adapun untuk yang lain itu cukup untuk secara visual itu cukup kompleks, jadi belum bisa kita tentukan apa sih namanya korelasi secara pastinya. Namun untuk IHSG dan indeks itu cukup mengarah ke linear, tapi diperlukan lagi analisis lebih jauh untuk hubungan mereka. Jadi tidak bisa hanya secara visual saja. Begitu. Nah, kesimpulannya berdasarkan eksplorasi data itu, analisis lanjut yang bisa untuk pendekatan data tersebut bisa kita gunakan beberapa hal seperti SM atau Simulation Equation Model yang digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara indikator makroekonomi dengan indeks pasar modalnya. Jadi indikator terhadap kayak suku bunga, kurs jual, dan inflasi terhadap pasar modal kayak IDX 30, IHSG, dan juga Antam itu sendiri. Lalu ada vektor atau VAR, vector auto regression atau VAR, untuk menangkap dinamika jangka pendek terkait antar variabel ini, melihat keterkaitan shock atau kejutan pada variabel makroekonomi terhadap pergerakan suatu saham. Begitu. Ada juga ECM, itu untuk menguji hubungan jangka panjangnya dan juga jangka pendek terhadap konteks keterkaitan faktor makroekonomi terhadap IHSG maupun indeks 30. Ada uji kausalitas Granger untuk pengaruh antar variabel, dan juga pendekatan machine learning seperti random forest dan XGBoost untuk dimanfaatkan membangun model prediktif pergerakan IHSG dengan variabel-variabel makroekonomi sebagai prediktor. Ini bisa juga indeks 30 ataupun Antam ya. Lalu analisis sensitivitas yang melalui beberapa besar perubahan kurs inflasi atau suku bunga yang mempengaruhi pasar modal Indonesia ini sendiri. Nah, dengan demikian untuk tugas kali ini saya hanya sampai sini saja, Pak. Sekian. Oke, terima kasih Samuel. Dari kesimpulan. Jadi kesimpulan teori sudah lumayan kelihatan, tapi ada kesimpulan dari analisa datanya belum ya. Jadi kayaknya
Nanti kan dari teori yang dipakai Anda tadi apa-apa ini kan kesimpulan dari analisa data ada, terus kesimpulan yang ketiganya adalah dari sisi ini kan kayak output, outcome-nya. Jadi setelah Anda mengetahui itu semua, apa sih manfaatnya? Iya, Pak. Jadi menganalisa apa ada inflasi, ada ini apa sih manfaat secara apa kontekstualnya. Jadi, nah itu nanti yang kesimpulan ketiga seharusnya ada ya namanya. Jadi kayak ini kan teori setelah dianalisis kan ada namanya kayak output tadi kan, Anda dapat sudah seperti apa. Terus outcome adalah dampaknya dengan setelah Anda ketahui tadi itu. Ya oke Pak, ini untuk tugas perdana sudah bagus lah gitu. Jadi, tapi link ke teorinya kayaknya belum juga ya tadi ya Rasi ya. Lupa Link ke saya masukkan, teorinya. Pak. Baru bikin harefnya aja. Nah ya, jadi nanti tolong setiap kayak tadi Anda nyebut ada apa tadi box plot, kan ada teorinya kan. Box Iya, plot Pak. isinya apa sih itu yang di tiap ininya. Mhm. Nah, itu kalau Anda nggak sempat naruh di situ, cukup linknya aja. Mungkin buku apa, metode statistik kan ada buku yang mungkin open access. Itu ada tentang box plot itu. Boleh kayak gitu. Jadi pada saat Anda lagi mencari belajar teorinya, sekalian linknya di copy, jangan lupa itu. Saya taruh situ itu, diharapkan itu. Ya, oke, saya kira udah cukup untuk Rasi. Berarti berikutnya, nah ini Reri tadi ya, yang mau bicara tentang apa tadi, indeks ya. Oke, silakan, Ya baik Pak. Mas Reri. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan ya. Sudah muncul belum ya Pak ya? Oke, terus ini pilih layoutnya yang hanya kalau untuk presentasi pakai Overleaf itu pilih layout yang hanya isinya PDF-nya itu, yang paling bawah itu. Pilih layout, pilih yang paling bawah. Nah, itu. Itu kalau presentasi pakai Overleaf itu. Nah, oke, silakan. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu Pak ya. Ya. Berhubung ini memang tugas pertama, jadi saya memang belum mendapat gambaran ya sebelumnya seperti Ya nggak apa. apa. Ada juga kuliah perdana dengan saya kan? Iya Iya. Pak, ini Ya, mata ya kuliah makanya pertama dan makanya juga tugas ini paling pertama nggak gitu Pak. apa-apa kalau untuk perdana, tapi nanti untuk berikutnya kan sudah mesti akan karena saya memang apa kalau yang perdana dengan saya mesti kaget banyak hal yang harus disesuaikan. Iya betul Pak. Ya, oke, Jadi mungkin silakan, nggak apa-apa seadanya dulu pokoknya ya, perdana. Oke. mungkin kalau seperti apa format yang dari Mas Razi dan Mbak siapa tadi yang pertama juga saya belum dapat infonya Pak. Jadi mungkin nanti mohon bantuannya Pak. Saya bisa dapat Nggak apa-apa, form. nanti saling ini ya tanya kalau yang Mas Razi kan yang sudah banyak kuliah dengan saya jadi paham apa yang template yang saya inginkan. Nanti kontak aja Mas Razi ya. Nanti nanti silakan di ini ya ke Mas Razi ya. Baik Pak. Iya, Pak. Ya oke, silakan nanti kontak aja itu. Nggak usah ke saya kalau yang sudah. Oke, Oke Pak. silakan. Nggak apa-apa ya. Ya, baik. Selamat siang Pak dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan terkait tugas pertama yang mana yang saya beri tajuk berupa anomali kenaikan ISG menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Sebuah eksplorasi data. Baik, saya pikir saya ke pendahuluan dulu ya. Kenapa saya tertarik untuk menganalisis data tersebut? Karena seperti yang dapat Bapak dan teman-teman lihat di layar, saya sudah sertakan di sini ada grafik ISG sepanjang bulan dari 2024 ya. Dari 2024, yang mana yang saya kotaki hijau ini, itu terlihat secara visual ya, bahwa memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Sepanjang bulan Juli sampai Agustus tahun 2025. Namun terdapat dugaan bahwa kenaikan tersebut memang tidak alamiah ya. Oleh karena itu saya ingin mengetahui dengan cara apa, salah satunya adalah dengan cara melakukan pengujian yang paling sederhana ya, yaitu akan dilakukan uji T untuk mencari tahu kebenaran klaim tersebut. Dengan membandingkan rata-rata return ISG pada periode tersebut, yang saya kemudian sebut sebagai mu target, terhadap rata-rata return ISG sepanjang setahun sebelumnya, yang kemudian saya akan persingkat dengan istilah mu base ya, atau ya database yang akan kita bandingkan, diperlakukan sebagai pembandingnya gitu. Baik,
Untuk data return IHSG sendiri saya ambil dari investing.com, yang mana periode yang saya ambil itu mulai dari tanggal 1 Juli 2024 sampai tanggal 15 Agustus 2025. Jadi cukup hanya 1 tahun plus 1 bulan periode target yang tadi saya maksudkan. Ya. Nah ini sekali lagi saya sebutkan bahwa data return tersebut saya kelompokkan lagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah base yang merupakan periode yang tepat setahun ya panjangnya, dari 1 Juli 2024 sampai 30 Juni 2025. Dan juga ada variabel targetnya yang merupakan variabel yang menjadi perhatian, itu dari tanggal 1 Juli 2025 sampai 15 Agustus 2025. Kenapa bukan 17 Agustus? Karena hari perdagangan terakhir di bursa itu adalah tanggal 15 Agustus ya, sebelum libur hari Sabtu dan Minggu di tanggal 17 Agustus. Begitu. Kemudian kalau kita upload dan kita keluarkan datanya tuh kalau di Google Colab akan terlihat seperti ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kolom di sini. Dan juga secara total ada 270 observasi atau 270 buah datum ya. Namun yang data yang akan saya gunakan tentunya tidak akan semuanya. Saya cukup menggunakan data perubahan dan juga data volume saja. Atau lebih khususnya yang akan saya amati lebih lanjut itu hanya data perubahan saja. Ya. Kemudian dari data tersebut akan saya bersihkan terlebih dahulu. Seperti yang Bapak dan teman-teman lihat di sini untuk data volume itu dia memiliki akhiran B ya, atau billion atau miliar. Yang mana kalau kita masukkan data B ini ke dalam proses eksplorasi data, dia tidak akan terdeteksi sebagai angka. Jadi saya akan drop dulu B-nya. Pun di sini ada logo presentasi ya. Kebetulan dari investing.com sudah melibatkan data perubahannya, jadi saya sudah tidak perlu menghitung manual persentase perubahannya. Namun atau simbol persen ini juga menjadi hambatan tersendiri kalau kita gunakan dalam perhitungan. Jadi akan saya drop juga. Kemudian tanda koma di sini saya ubah menjadi titik ya, karena ternyata ketika output dari investing itu adalah koma, itu tidak terdeteksi sebagai pemisah ya dari kalau kita masukkan ke Colab ya. Jadi saya ubah dulu ke dalam bentuk titik si koma ini. Kemudian tipe datanya juga saya ubah dulu menjadi numerik semuanya. Dan setelah saya cek itu tidak ada missing values-nya. Jadi semuanya full 270 data ini semuanya lengkap. Dan ini adalah data final setelah dibersihkan ya. Di kolom volume sudah tidak ada B-nya tadi. Dan juga di kolom perubahan juga sudah saya drop persentasenya. Kemudian ini statistik deskriptifnya. Mungkin saya pikir kalau saya tampilkan seperti ini saja kurang informatif ya. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut di bagian box plot. Mungkin secara ringkas saja untuk di perubahannya, min-nya itu adalah ada di angka 0,04% ya. Jadi secara rata-rata di selama 270 hari itu IHSG mengalami kenaikan rata-rata 0,04% gitu ya setiap harinya. Untuk grafik yang saya munculkan di sini salah satunya ada histogram ya. Ini sudah saya bagi ke dalam 2 kelompok yang tadi saya bilang. Ini yang sebelah kiri adalah data base ya, data yang setahun. Kemudian data yang sebelah kanan itu adalah data targetnya. Ya. Kenapa saya bentuk histogram? Karena tadi ya di awal saya ingin melakukan uji T. Ya. Sedangkan di dalam proses perlakuan uji T itu perlu dipenuhi asumsi normalitas ya untuk kedua data. Jadi untuk histogram ini bisa membantu secara visual ya. Apakah data yang kita miliki itu dua-duanya sudah membentuk atau mendekati distribusi normal. Namun dilihat untuk yang database itu sepertinya agak menceng kiri ya. Koreksi kalau saya salah karena ini ekornya panjang ke kiri. Ya. Tapi kalau untuk return yang di data target yang sebelah kanan itu saya pikir sudah cukup merepresentasikan distribusi normal. Nah untuk menguji apakah betul klaim yang saya sampaikan tadi, maka saya lakukan uji Anderson-Darling ya untuk mengecek bukti statistik bahwa kedua data tersebut sudah berdistribusi normal. Untuk uji Anderson-Darling yang kita harapkan adalah p-value-nya itu lebih dari 0,05 ya. Untuk yang angka yang atas itu adalah database yang mana dapat kita lihat bahwa
p-value-nya sangat kecil sekali, 0,09 9 kali 10 pangkat minus 8 nih, sangat kecil sekali. Jadi memang betul dugaan saya tadi bahwa database ini belum memenuhi distribusi normal ya. Jadi akan saya lakukan penyesuaian dulu nantinya. Tapi untuk distribusi data yang target sebelah kanan itu p-value-nya sudah 0,5 ya, sudah melebihi 0,05 atau 5%. Jadi sudah memenuhi asumsi distribusi normal. Nah ini setelah saya buatkan box plotnya, kenapa database itu tidak memenuhi distribusi normal? Salah satunya adalah dugaan saya karena adanya outlier ya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 outlier di sini yang menyebabkan si distribusi database itu tidak memenuhi distribusi normal. Ya, sehingga kemudian saya akan melakukan penyesuaian dengan memotong data outlier ini hanya untuk keperluan agar bisa menguji atau melakukan uji T. Nah, oh ya, untuk pencilan itu sendiri saya lakukan pembersihan dan saya nilai data mana yang masuk ke dalam pencilan dengan metode Tukey. Jadi kalau di metode Tukey itu data disebut pencilan kalau dia melebihi atau ada dalam range di atas 1,5 dari jangkauan interkuartilnya ya. Atau yang kalau digambarkan dengan box plot itu adalah titik-titik ini ya. Ini sudah disebut sebagai pencilan. Jadi data pencilan ini saya potong ya. Jadi data kita berkurang sebanyak 8. Yang mana kalau dipresentasikan itu ya masih di bawah 3% lah. Jadi masih reasonable untuk bisa saya potong karena tidak mempengaruhi jumlah data secara signifikan. Data yang saya gunakan masih tetap dalam tanda kutip masih banyak lah yang bisa saya eksplorasi setelah saya potong pencilannya. Dan ini distribusinya setelah saya potong nampak bahwa sudah lebih rapi, sudah lebih mendekati distribusi normal. Sehingga ini dengan metode Anderson-Darling tadi, uji Anderson-Darling juga sudah memunculkan angka p-value di atas 5% ya, sudah 0,18. Jadi sudah memenuhi distribusi normal. Nah, oleh karena kedua data saya sudah memenuhi distribusi normal, maka saya sudah bisa melakukan uji T. Adapun uji T yang saya lakukan itu adalah dengan asumsi variansi yang tidak sama ya. Kenapa? Karena yang pertama saya belum yakin dengan variansi yang pada kedua data saya, keduanya kemungkinan besar tidak sama ya. Dan yang kedua, kedua data saya jumlah datanya masing-masing itu tidak sama. Dan ini memenuhi kondisi untuk melakukan uji T dalam kondisi atau asumsi inequal variance dengan alfa atau tingkat signifikansi 0,05. Di sini saya tunjukkan bahwa setelah saya lakukan uji T, itu p-value-nya adalah 0,012, ya, lebih kecil dari p-value-nya. Sehingga kita dapat menolak H0 ya. Yang mana kita dapat menyimpulkan bahwa memang terdapat bukti statistik yang cukup bahwa rata-rata return IHSG itu menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70 itu secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata return setahun sebelumnya, atau memang secara rata-rata return memang ada anomali ya, lebih tinggi daripada yang setahun sebelumnya. Nah, yang mana kenaikan return ini pun juga disertai dengan kenaikan volume transaksi ya. Nah, inilah alasan kenapa tadi saya juga mempertahankan data volume, karena akan saya analisis secara sederhana saja bahwa ada kenaikan ya dibandingkan dengan periode base ya. Rata volumenya itu mengalami kenaikan sekitar 30,55% dibandingkan di periode base ya. Sehingga memang ada anomali pada pergerakan IHSG sepanjang Juli sampai Agustus 2025. Adapun rekomendasi saya atau kesimpulan yang saya buat, ya, untuk data ini saya ingin melakukan pengujian lanjutan, ya, dengan melakukan pemodelan rutin waktu untuk menguji prediksi harga IHSG sepanjang periode target tadi, atau sepanjang bulan Juli sampai Agustus 2025. Mungkin tadi yang di awal yang Bapak sampaikan juga ada model yang model time series exogen ya, itu mungkin bisa menjadi masukan juga buat saya, sehingga nanti jika misalkan proyek ini dilanjutkan
kemungkinan saya akan berfokus pada metode tersebut. Kemudian untuk rekomendasi pada aplikasinya, ini kenaikan harga dan volume yang signifikan ini menyebabkan kondisi pasar menjadi rawan terhadap aksi profit taking, sehingga jika teman-teman misalkan memiliki saham pada saham-saham yang big cap, saya rekomendasikan untuk merealisasikan sebagian keuntungannya, ya. Adapun jika kita ingin masuk ke dalam posisi pembelian pada saham second liner atau yang kapitalisasi pasarnya di bawah saham-saham big cap, itu saya sarankan untuk wait and see dulu, karena saya pikir dampaknya masih belum dapat diukur ya, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan dari Bapak ataupun teman-teman, saya persilakan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, sudah. Sudah, Pak. Ya, saya kira sudah cukup bagus juga ini untuk tugas perdana. Artinya, cuman memang tadi kembali ya ke link-link teorinya ya, tadi yang walaupun itu elementer ya, masih uji T, uji apa itu tadi, bot ada ini, tolong link ke teorinya ya. Terus apa itu big cap, itu tinggal dikasih link ke apa itu definisi big cap lah misalnya. Big cap sahamnya apa aja misalnya gitu kan. Karena kayak indeks LQ45 sahamnya kan bisa berubah-ubah tiap periode, dan evaluasi kan, ada yang dikeluarin dan dimasukin. Nah, big cap itu apa? Jadi banyak hal yang kayak profit taking. Mungkin ini kan teman-temannya bisa juga yang enggak. Ini kalau ada hal yang kira-kira bersifat ini boleh dikasih linknya ya. Jadi cukup apa sih itu, walaupun mungkin berupa definisi. Jadi nggak harus diketikkan di sini semua lah, enggak. Jadi yang penting biasakan Harif itu untuk tadi kayaknya sumber data sudah ya, Mas Reddy ya. Baru saya sudah sebutkan saja. Belum juga bikin Harifnya belum ya? Harifnya belum ya? Belum, Pak. Kalau Mas Reddy, latex ini pertama apa sudah sebelumnya pakai latex? Yang overleaf? Jujur sebelumnya kalau di S1 saya ya familiar lah dengan istilah latex. Cuman kalau penggunaan jujur baru saat ini, Pak. Baru di S2 saja kalau secara intensnya. Ya. Kalau yang Harif sudah pernah pakai waktu di skripsinya? Harif belum, Pak. Oh, belum. Jadi memang saya inginkan semua yang informasi yang kita kalau bicara kayak gini, itu dari mana sumbernya, kayak tadi invest.com ya, linknya harus kita copy ke situ sumber datanya. Jadi kalau ada apa-apa ternyata sumbernya salah ya kita jadi harus kena dampak kan, karena kayak Finance Yahoo, bener nggak datanya, invest.com, bener nggak itu, ini. Kan sekarang ada curigai juga ada orang yang main manipulasi data. Jadi apa? Ya namanya zaman sekarang kan ada di mana-mana, maka sering kita melakukan banyak sumber di cross check, itu ada baiknya itu. Ya oke, jadi nanti yang untuk maksudnya untuk tugas yang kedua memang salah satunya nanti hari ini akan saya tambahkan, karena kan masih baru edanya kan, setelah data analisis lah itu. Tapi ya sudah, ini sudah cukup, tapi sudah mulai punya indikasi untuk ke berikutnya. Jadi bisa tetap data. Oke, terima kasih Mas Reddy. Untuk berikutnya berarti sopo urutan ini. Amalia apa ya tadi? Oke, Amalia ya, silakan. Iya, Pak. Pak, sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau pengerjaannya saya banyak salahnya, mohon Nggak apa-apa. Di sini itu belajar bersama, nggak usah merasa, tapi nanti lama-lama kan akan menyamakan. Kalau saya kan selalu berasumsi pokoknya kalau saya ngajar semua A dulu gitu. Kalau bisa dipertahankan sampai akhir, saya tetap menyimpulkan Anda dapat A lah, itulah yang saya inginkan itu. Kalau kan ada dosen yang berpikirnya semua E dulu, kalau saya malah inginnya semua mahasiswa yang ikut kuliah saya kalau bisa dapat A, makanya berarti Anda harus menjaga terus sampai ini ya. Nggak apa-apa, di perdana Mas ini nanti kan ada, saya akan lihat progresnya ke depannya. Mungkin lihat yang depannya kayaknya kok bagus saja, jadi wah, nah itu bagus sudah, jadi ada semangat ingin memperbaiki kan, improvement yang terus-menerus. Oke, saya nggak usah ini merasa apa yang sudah Anda kerjakan sampaikan aja. Anjir, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya ini akan menganalisis harga saham Netflix dari 2018 sampai dengan Oke, layout-nya tolong ini dulu, dipilih yang kayak tadi, yang saya minta ke ini.
compile dulu terus dipilih layoutnya yang hanya PDF. Ini kan masih kelihatan keluar yang ininya, yang apa teksnya. Kalau presentasi tampilkan, nah pilih layout yang paling bawah. Sudah itu Pak. Kok saya lihatnya masih yang teks ya? Share screen-nya Pak. Share screen-nya diatur lagi ke Oh entire iya, screen. betul. Share screen yang entire screen. Ini kayaknya itu betul. Diulang lagi. Oh iya, sebentar ya Pak. Anda pernah ikut kuliah saya sebelumnya belum? Belum Pak, saya Oh, baru udah benar. semester 1. Oh, jadi karena semester 1 tipenya kalau yang baru pertama ya biasa, harus adaptasi. Ya, oke, silakan. Ini Lia. sudah ya Pak. Ya, oke, silakan ya. Ya, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai analisis harga saham Netflix tahun 2018 sampai 2022. Kenapa saya tertarik menganalisis ini? Karena saya ingin mengetahui atau memprediksi harga saham di kemudian hari seperti itu, Pak. Jadi saham Netflix ini berguna untuk menganalisis harga saham karena seorang investor pastinya ingin memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan resikonya. Namun karena harga saham umumnya tidak stasioner karena berubah-ubah, saya menggunakan nanti close dan juga return-nya. Karena return ini lebih stasioner atau bisa diprediksi seperti itu. Untuk deskripsi datanya sendiri, ini 5 tahun dari 5 Februari 2018 sampai dengan 2022, terdapat 7 variabel, ada date, open, high, low, close, adjustive, close, dan volume. Kemudian sumber datanya saya ambil dari Kaggle. Dalam penelitian ini atau yang saya kerjakan menggunakan variabel penutupan saja atau harga close saja karena harga penutupan dianggap sebagai indikator yang paling relevan dalam mencerminkan nilai pasar dari suatu saham pada akhir sesi perdagangan. Harga penutupan juga sering digunakan sebagai acuan oleh trader maupun investor dalam melakukan analisis teknikal maupun fundamentalnya. Kemudian dari data ini, saya lakukan pembersihan data dulu, termasuk pengecekan missing value, kemudian duplikasi, dan juga outliner, sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari tugas ini adalah yang pertama adalah mendeskripsikan data dulu, terutama untuk variabel close, kemudian menampilkan data dalam bentuk grafik, ada plot harga, return, histogram, hue plot, box plot, dan rolling mean, serta rolling standard deviasi untuk memahami karakteristik serta pola pergerakan harga maupun dengan return. Kemudian melakukan transformasi data dari penutupan menjadi log return agar lebih stasioner dan juga siap dianalisis. Kemudian uji stasioneritas dengan menggunakan ADF, kemudian menganalisis autokorelasi return-nya melalui plot ACF dan PACF, kemudian uji L-Jump box untuk mengidentifikasi adanya pola jangka pendek. Kemudian setelah itu menguji efek ARCH untuk mendeteksi fenomena volatility clustering pada return saham. Dan yang terakhir adalah menentukan modelnya, model yang sesuai dengan data tersebut apa. Metodologinya gerakan ini materinya sambil digerakkan. Anda pas ngomongnya itu di mana itu? Karena ini kan bukan slide ya, di titik ini gerakan. Anda tadi ngomong-ngomong itu di mana aja itu? Sudah mulai masuk, masih di paragraf pertama kayaknya ini. Oh iya Pak, sebentar Pak. Nah, Anda sambil ngomong sambil gerakkan ininya ya, yang ditayangkan ya. Share screen-nya sudah betul belum? Kadang ada yang share screen sini Anda sudah gerakkan tapi di tempat saya belum bergerak itu. Itu namanya yang paling mudah yang entire screen kalau nggak salah itu. Ini sudah belum? Nah, sekarang sudah. Nah, makanya tadi itu kayaknya sekarang sudah bisa. Ya, oke, nggak apa-apa. Udah, silakan. Oke, untuk metodologinya yang pertama adalah persiapan data. Saya mengambil dari data Kaggle, kemudian melakukan pembersihan data, kemudian ada transformasi data. Data penutupan diubah menjadi log return agar lebih stasioner dan sesuai untuk analisis deret waktu. Kemudian ada eksplorasi data, menggunakan grafik-grafik berikut, kemudian uji stasioner, kemudian analisis autokorelasi, uji efek ARCH, dan juga pemodelan. Pemodelan ini
rencana saya menggunakan dua model ARIMA dan juga GARCH. Kemudian validasi model, apakah model ini sesuai atau tidak. Kemudian estimasi resiko. Kemudian untuk hasilnya, bagian ini menganalisis harga saham. Yang pertama ini dianalisis dulu periodenya dari Februari 2018 sampai dengan 2022, kemudian terdapat 1009 data, kemudian missing value-nya 0, dan juga duplikasinya ada 21 data. Pada gambar ini menjelaskan bahwa karena terdapat 21 data yang duplikat, sehingga perlu dilakukan pembersihan data agar hasil analisis tidak bias. Setelah dilakukan duplikasi, jumlah observasi yang valid itu menjadi 988 data. Kemudian ini saya menampilkan 5 baris terakhir harga penutupan Netflix dan ini 5 baris teratas harga penutupan Netflix. Kemudian pada gambar ketiga ini saya mencari deskripsi datanya atau statistik deskripsi pada harga penutupan dan juga returnnya. Ini memberikan gambar umum mengenai karakteristik data harga penutupan dan juga return saham. Variabelnya yaitu variabel close dengan rata-rata tercatat 419 USD dengan standar deviasi 108. Kemudian harga minimumnya 233 dan maksimumnya 691 serta mediannya 378. Karena mediannya ini lebih kecil daripada rata-rata, maka distribusi harga agak condong ke kiri. Kemudian untuk harga returnnya menunjukkan rata-rata mendekati 0, yaitu 0,00048, standar deviasinya 0,0267, dan nilai return minimumnya negatif 0,245 atau penurunan 24,5% dalam satu hari, dan return maksimumnya mengalami kenaikan 15,6% dalam satu hari. Hal ini menunjukkan adanya potensi fluktuasi harian yang sangat besar. Meskipun rata-rata returnnya sangat kecil atau mendekati 0, pergerakan harga saham seringkali fluktuasinya berbesar. Selain itu, distribusi return memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami perubahan ekstrim dibandingkan dengan distribusi normal. Kemudian dari data penutupan tersebut, saya buat diagram garis seperti ini. Dari gambar ini memperlihatkan tren harga penutupan saham Netflix dari 2018 hingga 2022 terlihat adanya kenaikan signifikan mencapai puncak pada tahun 2021. Jadi puncaknya di sini, kemudian mengalami penurunan tajam pada awal 2022. Kemudian return harian Netflix-nya ini adalah fluktuasi di sekitar 0. Dia bergerak di sekitar 0, yaitu terdapat beberapa lonjakan ekstrim, baik positif maupun negatif, yang menandakan adanya periode volatilitas tinggi di pasar. Return pada grafik ini dihitung menggunakan log return. Kenapa menggunakan log return? Karena analisis saham akan lebih bersifat simetris untuk kenaikan maupun penurunan harga dan memudahkan interpretasi dalam bentuk presentasi kontinu serta menjadikan data lebih mendekati stasioner sehingga lebih sesuai untuk pemodelan deret waktu. Kemudian grafik histogramnya sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa distribusi return terlihat mengerucut di sekitaran 0. Namun memiliki ekor yang panjang di sebelah kiri dan juga kanan. Hal ini menunjukkan adanya fat tails, yaitu probability terjadinya pergerakan harga ekstrim lebih besar dibandingkan distribusi normalnya. Kemudian untuk Hill plot return-nya ini menunjukkan bahwa titik-titik ini tidak sepenuhnya mengikuti garis lurus yang berwarna merah, terutama di bagian ekornya. Hal ini memperkuat indikasi bahwa distribusi return menyimpang dari normal dengan kecenderungan memiliki ekor tebal. Kemudian untuk box plotnya, return hariannya ini memperlihatkan mayoritas return harian berada di sekitaran 0.
terdapat cukup banyak outlier baik di sisi positif maupun negatif. Hal ini mengindikasikan adanya periode dengan volatilitas yang tinggi di mana terjadi lonjakan atau penurunan harga yang signifikan. Demikian, meskipun sebagian besar return harian relatif kecil, pasar harga Netflix ini mengalami pergerakan ekstrim pada waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk rolling means dan juga volatilitas returnnya 21. Ini 21 saya ambil karena hari kerjanya itu 21 hari. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata return cenderung mendekati 0. Rata-rata return yang berwarna biru ini mendekati 0 yang menunjukkan bahwa secara umum keuntungan harian ini relatif kecil, sementara volatilitas return berubah-ubah seiring waktu. Terdapat periode dengan volatilitas rendah, pasar relatifnya tenang. Kalau tinggi, ini pasar relatifnya ini bergejolak. Fenomena ini disebut dengan fenomena clustering, yaitu kecenderungan periode volatilitas tinggi diikuti dengan periode volatilitas tinggi dan juga sebaliknya. Kemudian untuk memastikan apakah data return saham ini bersifat stasioner atau tidak, dilakukan uji ADF. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. Kalau H0 artinya data memiliki akar unit atau non-stasioner. Kalau H1 data tidak memiliki akar unit atau stasioner. Data saham dilakukan uji ADF didapatkan hasil sebagai berikut. Nilai ADF-nya ini p-value-nya, kemudian critical value, and kesimpulannya. Hasil uji ADF memberikan nilai statistik sebesar negatif 13,3257 dengan p-value 6,33 dikalikan 10 pangkat min 25. Nilai ini lebih kecil daripada nilai kritis pada tingkat signifikasi 1%, 5%, dan 5%. 1%, 5%, dan 10%. Karena nilai ADF ini lebih kecil daripada nilai kritisnya serta p-value jauh di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, return saham dapat disimpulkan dia stasioner. Setelah data ini stasioner, dengan uji ADF, langkah selanjutnya adalah menganalisis pola autokorelasi menggunakan ACF dan PACF. Grafik ACF menggambarkan hubungan antara data dengan lag sebelumnya secara keseluruhan, sedangkan kalau PACF menunjukkan hubungan langsung antara lag tertentu setelah menghilangkan pengaruh lag sebelumnya. Berikut grafiknya. Dari grafik ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan pada lag tertentu. Dengan kata lain, return saham Netflix cenderung bersifat white noise, yaitu fluktuasi secara acak tanpa menunjukkan pola yang berkaitan linear antar waktu. Untuk mengetahui apakah return saham bersifat acak atau masih ketergantungan, dilakukan uji L-Jung box test sebagai berikut. Berikut hasilnya. Berdasarkan tabel di atas, dilakukan uji hipotesis. Kalau H0 itu adalah data tidak memiliki autokorelasi. Kemudian H1, data memiliki autokorelasi. Dari tabel ini didapatkan p-value-nya untuk lag 10 itu 0,0097 atau kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya adalah autokorelasi signifikan pada return sampai dengan lag 10. Untuk lag 20 p-value-nya 0,0049 atau kurang dari 0,05 sehingga H0 kembali ditolak. Ini menunjukkan autokorelasi signifikan sampai dengan lag 20. Demikian return saham Netflix tidak sepenuhnya bersifat acak, melainkan masih ada pola ketergantungan antar waktu. Hal ini menunjukkan bahwa return dapat dimodelkan lebih lanjut menggunakan model time series dengan mempertimbangkan autokorelasi seperti ARIMA dan juga GARCH. Kemudian dilakukan angle ARCH test untuk menguji adanya efek heteroskedastisitas pada varian return. Hasil uji memberikan nilai statistik sebesar
3,78 dengan p-value 0,00020 yang mana kurang dari 0,05. Demikian dapat disimpulkan bahwa efek ARCH ini pada data return yang berarti volatilitás returnnya tidak konstan sepanjang waktu dan menunjukkan adanya fenomena volatility clustering. Ini konsisten dengan grafik ACF dan PACF sebelumnya, di mana nilai autokorelasi return cepat turun mendekati 0 sehingga level returnnya terlihat acak. Namun uji Elcung dan RACH membuktikan bahwa pada varian masih terdapat pola ketergantungan. Oleh karena itu penggunaan model AREMA saja tidak cukup, melainkan harus dipadukan dengan GARCH. Untuk kesimpulannya, dari data saham tersebut, hasil uji ADF menunjukkan bahwa data return bersifat stasioner dengan rata-rata mendekati 0. Kemudian distribusi returnnya tidak mengikuti distribusi normal, ditunjukkan dengan adanya fat tails atau banyak outlier yang menandakan resiko kejadian ekstrim lebih sering terjadi dibandingkan distribusi normal. Kemudian dari uji Elcung mengidentifikasikan bahwa return tidak sepenuhnya acak, masih terdapat autokorelasi pada beberapa lag. Kemudian uji angle ARCH membuktikan bahwa adanya efek ARCH, yaitu kecenderungan periode volatilitas tinggi diikuti dengan tinggi berikutnya dan volatilitas rendah diikuti dengan periode rendah berikutnya. Dan varian return tidak konstan sehingga penggunaan model berbasis volatilitas sangat diperlukan. Demikian return saham Netflix memiliki rata-rata yang relatif acak namun volatilitasnya tidak konstan. Oleh karena itu model AREMA GARCH relevan digunakan. Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi cukup banyak makanya nanti mungkin bagaimana kita presentasi kalau mengandalkan tidak slide, memang ada risikonya jadi ingin dibaca semua kan itu. Tapi nggak apa-apa, ini karena untuk perdana memang saya ini kan, tapi kalau dipandang perlu besok bisa. Tapi kembali ya yang teori banyak tadi, tolong link-linknya ya, memang pada sebenarnya untuk tugas perdana masih ke eksplorasi data analisis, jadi lebih ke deskriptifnya. Tapi banyak yang sudah mulai masuk agak ke dalam, nggak apa-apa. Tapi ya tolong nanti itu agak ya ini kan kita belajar step by step, tapi pada saat eksplorasi juga kita semaksimal mungkin untuk bisa memahami apa sih dampak kalau kita punya data baru dieksplorasi lah istilahnya, baru di deskriptifnya lah, itu kadang kayak gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Ini dari sisi ini sudah mulai banyak rekomendasi teorinya juga, tadi kan hanya sudah ke outcomes, wah macam-macam itu. Dan setiap sumber teori sekali lagi mulai dibikin harefnya ya nanti ya, walaupun nggak harus dibuka, tapi minimal kalau saya buka ternyata ada lah itu. Saya juga kadang belum sempat, tapi untuk yang ini diusahakan ada linknya ke sana ya untuk teorinya. Ya oke, makasih untuk lihat berikutnya kayak ini. Jadi ini agak molor ya kuliahnya karena tadi mulainya molor, padahal saya juga belum menyajikan teori untuk yang besok. Nanti akan cepat sekali saya. Oke, yang terakhir ini Dayat. Silakan moga-moga bisa lebih singkat karena jam 1 saya sebenarnya sudah ada online satu lagi yang untuk yang bimbingan saya tesis itu. Oke, Dayat coba dibikin 15 biar saya nanti dapat bagian 15 menit untuk materi yang tugas minggu depan. Baik Pak. Oke, silakan Dayat. Ya, oke, silakan saya screen. Baik, semoga tampilan di layar saya sudah dapat terlihat dan suara saya juga sudah dapat didengar dengan baik. Sebelumnya mohon izin karena belum menggunakan template latex ya. Nanti kalau misal diperlukan untuk link, saya akan ubah ke latex begitu. Terus mohon maaf juga karena untuk analisis ini cenderung sangat-sangat sederhana sekali begitu. Nah, analisis ini adalah analisis data NAB dari reksadana obligasi Trimegah dana tetap syariah kelas A dibandingkan dengan reksadana obligasi dana mas pasti. Begitu. Latar belakang dari analisis ini itu bermula dari
hobi ya Pak. Jadi sini saya cukup sering menabung di reksadana, terutama di obligasi. Itu karena di obligasi ini cenderung return-nya akan lebih tinggi daripada reksadana pasar uang seperti itu. Dan di sini ada perbedaan, bukan obligasi yang langsung, tapi ini adalah reksadana obligasi. Jadi kita menitipkan uang kita ke manajer investasi, bukan kemudian kita yang berinvestasi secara langsung ke obligasinya. Jadi ini ada perbedaan antara reksadana obligasi dengan obligasi itu sendiri, gitu. Nah, kemudian di sini saya pilih 2 buah produk reksadana obligasi ya. Yang pertama itu dari syariah, yaitu Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A, dan yang satu adalah konvensional, yaitu dari Dana Mas Pasti. Terus di sini saya masih menggunakan analisis yang sangat sederhana, yaitu analisis deskriptif ya, dan bukan analisis prediktif. Jadi saya menggunakan analisis berupa return sederhana, seperti itu. Untuk tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui return historis dari Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A dan Dana Mas Pasti. Yang kedua, untuk membandingkan kinerja kedua reksadana obligasi tersebut berdasarkan ukuran return sederhana. Terus yang ketiga, untuk memberikan gambaran awal bagi investor dalam mempertimbangkan pilihan investasi pada reksadana obligasi syariah maupun konvensional. Terus yang terakhir, untuk melatih penerapan analisis data keuangan sederhana, khususnya pada instrumen reksadana obligasi. Nah, sumber data yang saya gunakan ini juga cukup sebentar saja, yaitu dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai 14 Agustus 2025, which is itu 2 minggu ya, tapi itu kan 2 minggu itu 10 hari kerja, jadi hanya ada 10 data, dan itu saya peroleh dari aplikasi Bibit, aplikasi di mana saya berinvestasi, seperti itu. Nah, data yang saya ambil berupa NAV, tapi dalam hal ini NAV, kalau NAV bahasa Inggris, NAV bahasa Indonesia, seperti itu, yaitu Net Asset Value atau nilai aktiva bersih, seperti itu. Atau menyatakan harga satu buah unit reksadana obligasi, seperti itu. Terus seperti yang saya katakan tadi, bahwa analisis ini berupa analisis deskriptif, bukan analisis peramalan atau analisis prediktif, seperti itu. Dan ini hanya menggunakan return sederhana. Ya, rumusnya seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu RT sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Ya, cukup sederhana. Terus setelah diperoleh data return harian dari kedua reksadana, analisis deskriptif itu berupa rata-rata untuk melihat potensi keuntungan yang diberikan, kemudian simpangan baku untuk mengukur tingkat resiko atau volatilitas return. Terus yang ketiga ada nilai maksimum dan minimum untuk melihat potensi terbaik dan terburuk dalam periode pengamatan. Terus yang terakhir ada range atau selisih ya antara nilai maksimum dan minimum untuk mengetahui rentang variasi return. Nah, hasil analisis ini diharapkan dapat memberi gambaran sederhana mengenai kinerja relatif antara reksadana dan yang kedua pada periode 2 minggu ini gitu. Dan ini adalah tabelnya ya. Di sini saya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ya, dan di sini ya ini dari tanggal 1 ke tanggal 4 itu karena tanggal 1-nya Jumat ya, jadi tanggal diperbarui dari tanggal 4 seperti itu. Dan di sini ada NAB Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A dan NAB dari Dana Mas Pasti, seperti itu. Dan di sini kita hitung return sederhananya dari data yang ada ya, seperti ini, dan kita peroleh bahwa rata-rata sedemikian, simpangan baku juga sedemikian, maksimum minimum sedemikian, dan jangkauannya sedemikian. Dan ini adalah grafik yang saya plot dari Microsoft Excel ya. Jadi sebelumnya saya membuat pivot table yang isinya tanggal, terus return sederhana reksadana obligasi yang pertama dan return sederhana reksadana obligasi yang kedua, seperti itu. Dan saya plot di sini, dan inilah grafiknya ya. Terlihat bahwa yang pertama itu cukup volatil ya. Volatilitasnya cukup tinggi dibandingkan yang kedua. Yang kedua itu lebih stabil.
Akan tetapi return yang dihasilkan oleh yang pertama itu memiliki rata-rata yang cukup tinggi begitu. Yang kedua itu lebih rendah. Tapi rata-rata ini juga ternyata sejalan dengan simpangan bakunya. Dengan perolehan return yang tinggi, tentu saja simpangan bakunya atau bisa dibilang risikonya itu juga cukup tinggi ternyata seperti itu. Dan dari analisis yang saya lakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jadi Trimegah dana tetap syariah kelas A itu memiliki return yang lebih tinggi, yaitu dibandingkan dengan dana malas pasti seperti itu. Dan ini adalah rata-rata returnnya. Ini untuk per hari ya, per hari. Namun reksadana obligasi yang pertama itu juga memiliki resiko yang lebih besar ternyata dibandingkan dengan yang kedua, yang mana simpangan bakunya itu 0,05% ya. Dan yang kedua itu 0,021%. Nah, demikian return reksadana obligasi yang pertama itu keuntungan yang lebih tinggi, tetapi dengan fluktuasi juga yang lebih besar. Sedangkan dana mas pasti yang mana itu adalah reksadana obligasi yang kedua itu returnnya emang lebih stabil dan resikonya juga lebih rendah. Bahkan berdasarkan data historis ini tidak ada nilai minus. Ya, ada nilai minus yang returnnya lebih tinggi. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti untuk Dayat mulai ini ya, karena memang baru kuliah perdana dengan saya, ada yang belum pernah kenal LaTeX, ada yang LaTeX tapi belum di overlift, terus komputasinya ke collab-nya, terus harap memang ini nggak apa-apa ini karena ini kan kuliah perdana Anda dengan saya ya. Kalau dengan LaTeX sebelumnya sudah pernah berurusan dengan LaTeX? Sebetulnya saya sudah pakai pernah, LaTeX, Dayat? Nah, bahkan skripsi saya overlift menggunakan LaTeX. Iya, menggunakan udah pakai LaTeX berarti sudah biasa. Kalau overlift juga sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya udah, berarti tinggal nanti template-nya tadi seperti jadi saya ingin ada metodologi ada ini sampai ke kalau yang pas analisis hasil itu komputasi kan berarti gunakan collab-nya. Anda dulu komputasi sudah pakai collab? Sudah, Pak. S1-nya dari mana dulu? S1-nya dari S1-nya? S1 Matematika UGM. Oh, matematika. Ya, memang sudah kalau yang statistik yang pernah ketemu saya mesti sudah LaTeX overlay gitu. Dulu pembimbingnya siapa? Saya aljabar dari Pak Suci, Pak. Oh, Pak Suci, tapi sudah pakai LaTeX overlay ya? Iya, sudah pakai overlay. Sudah. Komputasinya sudah pakai collab juga? Sudah, Pak. Oke, berarti pas itu aplikasinya memang udah ke keuangan aljabarnya? Bukan, Pak. Saya lebih ke pengkodean. Bukan. Oh, masih di sana ya, tapi oke. Jadi nggak apa-apa. Ini jadi memang saya harapkan kalau yang ikut kuliah saya mau tidak mau kenal LaTeX, mau tidak mau kenal overlay, terus komputasinya bisa R, bisa Python, tapi saya harapkan di collab atau Kaggle lah, yang sama-sama yang cloud ya. Jadi itu aja. Ini saya kira hampir semua sudah. Ini cuma tadi ini yang saya pikir Anda belum kenal LaTeX ternyata hanya karena belum pakai aja. Tapi oke. Berarti silakan nanti untuk tugasnya mulai migrasi ke overlift ya. Di inikannya. Nanti Anda bikin akun dengan nama ini ya, nama presensinya ya, bikin project-nya ya. Jadi bikin project-nya nanti ini nomor di yang depan sini. Jadi nomor ininya masa sama namanya ya di ini kan. Jadi supaya nanti semua tugas ada di situ nanti di-share ke saya gitu. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi yang ini waktunya saya akan sesingkat-singkatnya moga-moga karena jam 1 sudah saya harus ganti online dengan yang bimbingan tesis. Jadi sebenarnya tadi beberapa sudah melakukan karena sebenarnya memang tugas perdana lebih ke deskriptif dulu ya. Jadi masih di level yang awal di statistik ya. Jadi kan kemarin saya akan gunakan kan di buku ini kan. Jadi di buku ini kan dimulai dari data dan their properties ini. Jadi ini sebenarnya masih gunakan data aja. Nah, yang hari ini saya akan tambahkan ini linear model untuk financial time series. Beberapa tadi sudah melakukan nggak apa-apa.
Tapi untuk yang kali ini saya akan coba, nah nanti ini baru saya share-nya ke Unifas sama Rasi karena yang sudah pernah kuasa. Nah nanti silakan Anda kirim email ke saya, nanti akan saya share ke materi ini walaupun sebagai viewer aja ya, biar saya yang editing. Nah untuk yang minggu kedua, ini tadi ada versi yang biasa, nanti yang versi pakai X. Kalau berdasar dari apa bukunya itu kan ada beberapa mungkin sudah masuk versi X-nya, tapi saya inginkan yang saya akan bisa dulu yang versi belum X ya. Nah, memang ini belum saya bikin link ke materi. Silakan Anda bersumber, beberapa kemarin kan sudah saya beri untuk materinya. Jadi kita akan ke lina model untuk financial time series. Nah, ini salah satu tadi ada yang sudah mungkin bicara AR, ada MA, ada ARIMA. Terus juga bagaimana modelnya, estimasinya, terus ke aplikasinya. Nah, yang versi pertama ini nanti tadi ada yang sudah sampai ArchGuard boleh, karena di sini nanti perhatikan setiap model itu mesti punya asumsi itu. Jadi masalah ada aspek stasionernya, kalau nggak stasioner bagaimana? Jadi ini kan ada dari AR, MA, ARMA, terus ARIMA itu. Nah, nanti silakan untuk ini Anda silakan ambil linknya kemana, monggo ya dari buku tadi, bisa dari buku yang saya kasihkan di Google Drive-nya boleh juga. Jadi bagaimana untuk menggunakan itu? Nah ini kan selalu ini ada asumsi apa di sini? Mungkin karena di sini nggak terlalu lengkap kan ini. Di sini mesti ada asumsi-asumsi yang dilibatkan. Nah nanti perhatikan itu di moving average-nya juga sama di sini. Ada asumsi apa yang harus terus ini yang ARMA menentukan PG-nya bagaimana. Nah, nanti Anda silakan nambahkan referensinya lagi. Kalau yang kemarin terkait ini saya gunakan buku yang di Econometric yang punyanya Gujarati, nanti silakan ya di Google Drive-nya boleh diakses. Ini yang gunakan versi ARIMA. Ini kan nggak saya perlihatkan asumsi yang lebih detailnya karena memang ini tapi pada saat Anda mulai ngerjakan di metodologi tolong berikan kalau setiap mengangkat model lengkap dengan asumsinya ya, supaya kita mengetahui persyaratan kita menggunakan model tersebut. Tadi mungkin ada yang sudah mengerjakan ini kan untuk kepentingan bagaimana memilih untuk AR-nya, MA-nya, ini ada ACF, PACF, terus untuk menentukan ARMA-nya. Nah, tadi ada yang sudah menggunakan ini kan, nah tinggal nanti ini dibikin harefnya, lu sebetulnya kayak apa sih gitu untuk tes tentang serial correlation misalnya. Nah, ini aplikasinya tadi sudah beberapa yang mungkin terkait saham sampai ke return-nya untuk short term prediction, dan ini tadi yang ArchGuard ya, terus juga ke VAR kayaknya tadi sudah ada yang nyebut ke situ untuk aspek risk management-nya. Terus nanti silakan untuk semua yang Anda berikan tinggal dibikin linknya ya untuk ke aspek teori ini kan nggak saya buatkan juga ini belum. Nanti silakan karena kemarin saya sudah berikan list untuk yang di Google Drive-nya itu. Terus yang versi sudah ada eksogennya tadi yang nanti kayaknya yang tadi Mas Aris juga ingin ke sana, nanti silahkan mungkin referensinya bisa dari jurnal nggak apa-apa, kalau memang ada yang itu bisa juga dari buku ya. Jadi bagaimana versi sudah nambahkan ada aspek eksogennya. Tadi kan hanya yang ini aja, model time series, tapi with exogen variable. Tadinya sendiri ada ARMAX, ARIMAX, terus ada VARIX, ada PARMAX. Nah ini nanti silakan kalau Anda memang datanya membutuhkan yang lebih ini dari ini ya nggak apa-apa. Mungkin pakai AR, MA, ARIMA masih nggak pas, mungkin harus ke aspeknya tadi yang mungkin dari Anda mencurigai ada indikasi apa, nah silakan. Bagaimana memasukkan itu ke dalam model itu. Nah ini Excel variable untuk interest rate, exchange rate, makroekonomik indikator tadi inflasi, mungkin nanti Rasi ingin masuk ke wilayah ini juga nggak apa-apa. Jadi memang ini di yang bab 2 ini saya sudah masuk ke wilayah itu, tapi nanti teorinya silakan tambahkan yang versi gunakan eksogen ya. Nanti bukunya apa, kalau ketemu kasihkan linknya aja, nggak apa-apa, nggak harus sudah di-download. Kalau memang sudah di-download, bisa ditambahkan di Google Drive yang saya sudah share juga itu. Nanti silakan yang kemarin sudah bisa akses. Kalau yang belum, nanti tinggal minta aja Anda supaya connect ke Google Drive-nya, nanti saya akan kasih share-nya. Tadi ada beberapa yang sudah
saya nggak apa-apa itu. Nah, di sini kembali ya, nanti ada yang aspek X-nya masuk di mana. Kalau tadi mungkin cuma apa ini kan munculkan ada X-nya ini masuk di sini. Nanti teorinya tetap saya minta Anda lihat ada link ke entah buku atau jurnal, silahkan lah itu. Kapan sih orang mulai melibatkan versi X-nya kan ini tadi ada X-nya, bukan hanya yang versi yang A5 aja itu. Terus proses estimasinya masing atau conditional square misalnya. Terus koefisiennya. Terus tadi ukuran ininya ya untuk akhirnya gunakan IC, BIC. Nah, ini juga sama ada untuk diagnostic check-nya, ada box test-nya, terus signifikansi parameternya, terus ketika kontak forecast-nya, terus aplikasinya. Ini kembali karena kita lagi konteks finance, semua harus ke finance ya. Ini ada yang ke saham, tapi bisa juga ke yang enggak, tapi yang penting pokoknya masih ada bau uangnya lah gitu, karena memang kita ke dunia finance mesti relate ke sana. Nah, nanti kalau forecast, kemampuan forecast-nya seberapa jauh gitu. Nah, apakah perlu ada hanya nggak cuma forecast titik, tapi juga forecast yang berupa interval ya. Ini yang mari salah satunya tadi ya, kan yang tertarik inflasi, mulai lihat aspek eksogennya. Ini contohnya untuk bagaimana ini gunakan yang S&P, maka Oke, ini untuk tugas minggu depan berarti Anda bermain-main di area ini ya. Saya berusaha memang kemarin salah satu buku yang hanya ini kan walaupun buku ini kategorinya agak close, tapi ini mainan R-nya ada. Nanti silakan Anda akses ini. Nah, sebenarnya case study ini bisa juga beberapa sudah masuk, nggak apa-apa nanti untuk yang ketiganya, empatnya mulai tadi ada yang sudah mulai bahas volatility, ya nggak apa-apa, udah Anda. Terus bagaimana untuk yang tadi ya yang ada CAD sudah mulai masuk sana. Terus untuk high frequency financial data, terus value at risk jadi ya, nah, ini secara. Dan nanti kalau kita sudah beberapa coverage dari alur materi sudah ya nanti kita bisa lebih banyak kita akan untuk semacam apa studi kasus lah kita perhatikan mana yang di ini kan. Jadi ini enggak apa mungkin bisa juga ini kan kalau dari segi bukunya cukup apa pendek tapi kan kita punya waktu yang cukup panjang nanti kita bisa melakukan pengayaan di versi X-nya masing-masing ini. Jadi bisa juga versi X-nya nanti yang minggu depan nggak apa-apa, yang versi belum X-nya di yang minggu. Tapi kalau tadi beberapa sudah masuk ya nggak apa-apa, makin cepat makin nggak masalah itu. Tapi ingin coverage di kuliah ini semua tentang teknik data keuangan saya coba ingin adakan walaupun secara basicnya belum versi yang gunakan eksogen, tapi mungkin nanti kita tambahkan. Nah, itulah kenapa nanti bisa untuk inspirasi tesis mungkin dengan yang kondisi lebih canggih, yaitu berdasar dari suatu paper, jurnal. Itu. Kalau dari buku, mungkin dianggap belum begitu maksimal, bisa kita cari improvement dari pengembang-pengembang yang melalui paper di jurnalnya itu. Oke, ini untuk yang kuliah hari ini, sekali lagi, tadi saya agak tahu, memang di schedule saya ini, maka tadi kenapa saya milih ini dulu karena ini saya kemarin setelah nyari hari lain susah, padahal hari Senin saya sebenarnya hari untuk ingin ngurusi bimbingan saya baik yang S3 tadi pagi ini molor karena akhirnya nabrak sini kan. Nah yang ini nanti sebentar lagi yang tesis saya sudah terus yang skripsi nanti agak sore. Jadi ini karena kemarin nyari waktu di luar Senin kok susah ya sudah hanya nyelempet. Biasanya saya urutannya dari yang S3 terus S2 S1 tapi di waktu pagi ini. Tapi ya nggak apa-apa karena memang kemarin nyari waktu di luar itu susah ya. Sudah nggak apa-apa itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi sekali lagi semua di overlap ya, nanti yang khusus untuk Dayat ya, karena ternyata tidak asing dengan itu, silakan ya Dayat ya, nanti dipindah ke overlap. Dengan susunan kayaknya tadi yang sudah cukup baik, ada minggu 1, minggu 2, minggu 1 ada judulnya ya, tidak hanya yang tadi belum, nanti silakan kayaknya tadi ada beberapa sudah bagus, jadi minggu 1 saya tentang apa, besok ini lah baru ke bawahnya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan kita yang penting dari minggu ke minggu ada improvement, itulah yang penting kan dari setiap suatu proses dalam hidup ini kan yang penting setiap hari kita jadi lebih baik itu kan yang penting seperti itu. Dan inspirasi temannya asalkan diambil ya, tadi ada yang mungkin ada lihat, teman saya kayaknya wah saya ingin ke sana gitu. Nah kalau memang Anda memandang perlu bikin slide ya nggak apa-apa,
Tapi kan saya nggak ingin memberatkan Anda nanti, wah harus bikin slide, tambah waktu lagi. Yang tadi, tapi dibuat agak lebih cepat itu. Karena nanti memang ini disarankan Anda jadi silakan mengimprove sendiri. Saya ingin lebih akan seperti apa untuk waktu yang lebih singkat itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Sudah cukup jelas untuk minggu depan. Kita mulai main ke model linear. Mungkin versi yang belum pakai eksogen nggak apa-apa. Kalau sudah sampai sana ya nggak apa-apa itu. Nanti saya mulai presentasinya bisa juga saya rubah dari yang urutannya tidak dari yang atas, bisa mulai besok mungkin dari yang tadi kan dari ini mungkin besok saya berdalilasi dulu, terus suatu saat bergantian lah, tidak salah rutin. Oke, sudah cukup? Nggak ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada akan saya akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Moga-moga saya bisa on time di jam 10-nya ya. Pokoknya kalau lambat ya ditunggu aja lah. Baik, saya tutup ya, sudah ya. Ya, Pak. Terima Oke, kasih, Mas Reza. Pak. Oke, yuk. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.